Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau renungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Amsal 24 ayat 10. Saya bacakan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jemaat dikasih Tuhan, tawar hati artinya orang yang kehilangan semangat hidup, kehilangan passion dalam hidupnya. Ya, semakin orang sudah mulai putus asa. Nah, pada waktu itulah maka ya saat kita menghadapi kesesakan, kita sedang bergumul menghadapi masalah, kita kehilangan passion. Kita mulai tawar hati, mulai bimbang, mulai ragu, mulai nggak yakin. Maka kekuatan kita akan semakin kecil, semakin kehilangan power, sehingga masalah kita akan semakin terasa besar, beban kita akan terasa semakin berat. Karena itu jaga hati kita, jangan sampai menjadi tawar, jangan sampai kehilangan semangat hidup, jangan sampai kehilangan pengharapan. Ya, jangan sampai putus asa. Orang yang putus asa sekuat apapun fisiknya langsung hilang kekuatannya. Karena tanpa dorongan dari dalam, tanpa semangat yang dari dalam, maka semua kekuatan dalam diri seseorang itu bisa langsung drop, langsung hilang. Ya, jemaat dikasih Tuhan, sering kita melihat atau mendengar cerita orang-orang yang di rumah sakit. Ya, sering kali kita beri semangat, ayo semangat, kamu bisa. Ya, itu memberi kekuatan. Sebaliknya kalau orang udah kondisinya sakit, malah dibilangin, dah umurmu gak panjang lagi. Dokter bilang tinggal seminggu lagi. Saya yakin gak sampai seminggu. Kalau orang itu kehilangan semangatnya, kalau dia mulai tawar hati. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, ayo kita harus menjadi orang-orang yang bersemangat. Amsal juga katakan di Amsal 18 ayat 14 berkata demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Perhatikan, orang yang bersemangat, ya, dia akan dapat menanggung penderitaannya. Mungkin penderitaannya berat, bebannya mungkin berat, pergumulannya mungkin besar, rumit, sulit. Tetapi ketika masih ada semangat, dia belum tawar hati, dia tidak patah semangat, dia tidak putus asa, maka kesesakan, kesulitan, dan beban yang berat sekalipun dapat ditanggung. Ya, selama masih punya semangat dalam diri seseorang, sesulit apapun masalahnya, seberat apapun pergumulannya, dia akan bisa menanggungnya.
Ya sebaliknya, mungkin masalahnya nggak gede-gede amat, mungkin nggak terlalu besar, tetapi orang sudah overthinking, ya memikirnya yang negatif. Ya kalau mikirnya positif sih nggak ada masalah, mikirnya negatif. Aduh nggak mungkin, kita nggak mungkin bisa, ini terlalu berat, terlalu sulit. Dari awal sudah demikian, maka semakin kecil kekuatan, semakin hilang semangat hidupnya. Sebaliknya, mau sebesar, sesulit apapun ketika kita hadapi masalah dan kita bersemangat, aku yakin sebab Tuhan yang besertaku lebih besar dari masalahku. Aku yakin Tuhan yang besertaku pasti menolongku. Aku yakin Tuhan yang bersamaku akan berperkara dalam hidupku. Selama kita punya keyakinan, selama kita tetap bersemangat, walaupun masalah tidak langsung hilang, masalah masih ada, tetapi ketika ada semangat, kita sanggup menanggungnya sekalipun berat, sekalipun sulit. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan biarkan pikiran kita ini membuat beban hidup semakin berat. Mungkin masalahnya nggak terlalu besar, tapi karena pikirannya negatif, overthinking. Nah, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Paling begini. Nah, akhirnya seringkali membuat kesimpulan sendiri. Itu yang bisa meruntuhkan kekuatan kita. Itu yang membuat kita kehilangan kekuatan. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, jangan biarkan itu terjadi. Ya, karena dengan demikian kalau orang sudah mulai tawar hati, timbullah kekhawatiran, timbul ketakutan, mulai kehilangan pengharapan, kehilangan semangat, kehilangan kekuatannya, dan akhirnya tenggelam. Dia nggak berdaya lagi, dan akhirnya masalah kecil itu menjadi seakan-akan sangat besar. Masalah besar dan kecil seringkali dipengaruhi sudut pandang kita. Semakin kita fokus di masalah itu akan menutup semuanya sehingga terlihat sangat besar. Tetapi kalau kita fokusnya kepada Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, mau sebesar sesulit apapun masalah itu, kita pasti bisa. Karena Tuhan yang beserta kita, Dia yang akan menolong kita, Dia akan memampukan kita. Ya, miliki keyakinan dalam diri kita. Jangan sampai kehilangan semangat. Jangan sampai tawar hati. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Jangan putus asa. Tetapi ayo yakin. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, sesulit apapun, sebesar seberat apapun, yakinlah kamu bisa. Sebab engkau tidak sendiri. Ada Tuhan yang Immanuel. Dia menyertaimu. Dia yang menolongmu. Dia memampukan engkau. Jangan putus asa. Jangan kehilangan semangat. Dan jangan tawar hati. Semangat terus. Maju terus. Kita bisa. Sebab Tuhan beserta kita dan menolong hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami percaya Tuhan Engkau yang menyertai kami lebih besar daripada setiap kuasa apapun dan beban pergumulan apapun. Kami tidak mau tawar hati, kami tidak mau kehilangan semangat Tuhan, tetapi kami mau bersemangat terus. Kami mau yakin dan percaya Engkau beserta kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami pasti bisa melewati masalah yang kami hadapi. Kami pasti bisa dan berkemenangan. Sesulit, sebesar, seperti apapun masalah itu, Engkau terlebih besar. Engkau sanggup. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan tentunya tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Serahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami, jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.